Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdatul Fitri, NIM 1905112788. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, yaitu konseling keluarga. Baiklah, saya akan mereview jurnal yang berjudul Resolusi Konflik dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender. Studi kasus pada keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, yang ditulis oleh Damar Adi Nugroho dan Bambang Santoso, yang berasal dari program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret atau UNS. Jurnal ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga atau disebut juga dengan KDRT. Tentunya kita sudah sering mendengar apa itu KDRT, dan banyak juga beritanya ditayangkan oleh televisi, majalah, koran, dan lain-lain sebagainya. Nah, KDRT ini tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis. Jadi, pada jurnal ini penulis tuh menjelaskan tentang kekerasan rumah tangga yang dialami oleh keluarga di Desa Watusumo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pola-pola penyelesaian konflik tersebut. Nah, metode penelitian di dalam jurnal ini digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena permasalahannya belum jelas, kompleks, dan dinamis. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menentukan pola, hipotesis, dan teori. Nah, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan yaitu pada awal bulan Mei tahun 2017 sampai akhir Juni tahun 2017. Lokasinya berada di Desa Watusumo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Nah, penulis pernah melakukan kegiatan KKN di sana, makanya ia melakukan penelitian jurnal juga di desa tersebut. Nah, sumber datanya itu primer dalam penelitian ini berasal dari data yang didapat melalui wawancara dengan informal dan dicatat melalui catatan tertulis, melalui perekaman video, audio, pengambilan foto, video, dan film. Sedangkan sekundernya berupa buku, tesis, jurnal. Selain itu juga data kelurahan, keadaan masyarakat, dan fenomena yang ada di desa. Nah, bias gender yang ada di Desa Watusumo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri ini adalah sumber data sekunder juga. Nah, teknik pengumpulan datanya yaitu berupa observasi yang telah ditulis saat melakukan KKN, yang dilakukan selama 45 hari, dan sedikit banyaknya penulis telah mengetahui karakteristik masyarakat di sana, dan melalui 7 responden yang mewakili ragam keluarga yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, penulis lakukan dengan mendokumentasikan keadaan di sana berupa foto. Penulis lakukan untuk mengetahui keadaan di sana. Nah, tekniknya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini melalui proses pemilihan atau seleksi, pemfokusan atau pemusatan data, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan, sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Nah, hasil dan pembahasan monografi dari Desa Watusumo ini berdasarkan hasil observasi lapangan terkait dengan keadaan penduduk masyarakat, di mana masih termasuk ke dalam bentuk masyarakat paguyuban, yaitu tingkat toleransi antar masyarakat Watusumo ini masih sangat tinggi. Warganya tidak hanya menganut satu aliran kepercayaan, namun antar umat saling menghormati dan bertoleransi dengan umat lain dalam hal pelaksanaan ibadah kehidupan sehari-hari. Mayoritas masyarakat di Desa Watusumo ini berprofesi sebagai petani. Banyaknya lahan di sana memperbesar kemungkinan untuk mendapatkan penghasilan dengan bercocok tanam. Sawah yang dimiliki warga pada umumnya ditanami padi dengan berbagai macam varietas, antara lain yaitu seperti ciherang, tumbuhan lainnya, atau tanaman cabai. Mayoritas pendidikan masyarakat di sana juga hanya sampai jenjang SMA saja.
Dalam penelitian ini, di dalam jurnal ini menitik beratkan pada pola penyelesaian konflik yang dilakukan dalam keluarga di Desa Watusumo. Dari ketujuh responden yang peneliti ambil sebagai sampel, peneliti mendapatkan data bahwa penyelesaian konflik di sana banyak yang menggunakan cara diskusi. Cara ini diambil karena dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan konflik, komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik dengan damai dan tidak merugikan satu pihak. Peran istri dalam penyelesaian masalah juga ada. Istri mempunyai kesempatan untuk memberikan solusi dalam penyelesaian konflik. Tidak ada suami yang mendominasi dalam keluarga. Nah, peran orang ketiga juga dilakukan dalam keluarga di sana. Jika memang penyelesaian dalam lingkup internal sudah tidak bisa menyelesaikan konflik, maka meminta bantuan orang ketiga. Namun hal ini tidak sering dilakukan karena warga di sana memilih untuk berdiskusi dalam penyelesaian konflik mereka. Bentuk-bentuk konflik keluarga itu seperti yang terdapat di Desa Wonosobo ini bermacam-macam dan berbeda-beda antar keluarga satu dengan keluarga lainnya yang diambil dari sampel. Contohnya itu yang pertama, konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah konflik yang paling sering dialami oleh keluarga di berbagai wilayah. Nah, itu dibagi menjadi 3, yaitu biaya pendidikan anak, sumbangan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, yang kedua yaitu masalah konflik pola asuh anak. Hanya beberapa keluarga di desa ini yang mengalami konflik pola asuh anak. Hal ini sering terjadi karena pergaulan anak yang terkadang membawa dampak negatif jika dilihat dari mayoritas keluarga di sana yang masih mempunyai anak ABG sehingga rentan terhadap pergaulan buruk. Nah, masalah konflik yang ketiga yaitu tentang keterbukaan. Keterbukaan keluarga di sana itu memang cukup baik, tetapi ada beberapa keluarga yang belum terbuka terhadap anggota keluarga lainnya. Dan ini akan diselesaikan dalam lingkungan internal, yaitu di dalam keluarga itu sendiri. Dan yang keempat, konflik tentang kesempatan pendidikan anak. Nah, setiap anak tentunya mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama. Tidak dibedakan apakah ia laki-laki bisa menyelesaikan pendidikan lebih tinggi atau dia perempuan yang hanya bisa menyelesaikan pendidikan yang dasar saja. Nah, pola penyelesaian konflik dalam keluarga di jurnal ini yaitu peran orang ketiga dalam keluarga. Meminta bantuan orang ketiga seperti kayak pemuka agama, orang yang dituakan di desa, melakukan mediasi dan diskusi. Yang kedua yaitu penyelesaian di lingkungan internal keluarga dengan cara berdiskusi, terus ada juga salah satu pihak yang mendominasi sehingga memberikan keputusan yang mengikat dan lain-lain. Pada prakteknya, pola penyelesaian dengan diskusi antar anggota keluarga yang paling sering dilakukan oleh keluarga yang berada di Desa Watusumo ini. Nah, pemilihan metode ini dilakukan keluarga di sana karena dianggap lebih efektif dan privasi keluarga itu tetap terjaga. Banyak juga keluarga yang malu jika masalah keluarganya tuh sampai ke telinga tetangga. Hal ini yang menjadikan pola penyelesaian dalam lingkungan keluarga ini lebih banyak dilakukan oleh warga Desa Watusumo. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaian konflik dengan cara pola perceraian dalam keluarga. Nah, dari ketujuh sampel yang diambil oleh penulis jurnal, peneliti memang sengaja mencari responden yang berasal dari keluarga yang sudah bercerai. Dari responden ini, peneliti mendapatkan data bahwa perceraian yang terjadi dalam keluarga ini bukan karena perselingkuhan atau masalah lainnya, melainkan karena adanya keadaan yang harus mereka jalani sendiri-sendiri. Melalui wawancara, peneliti mendapatkan bahwa perceraian terpaksa mereka ambil karena harus menjalani kehidupan masing-masing yang tidak bisa lagi jika disatukan seperti itu. Nah, kesimpulan yang ada di dalam jurnal ini yaitu dalam keluarga di desa ini terdapat banyak konflik yang bermacam-macam dengan pola penyelesaian yang bermacam-macam pula. Dari jenis konflik terdapat 4 konflik yang utama, yaitu konflik keluarga yang menyangkut biaya pendidikan anak, kebutuhan pokok, kebutuhan sosial, dan masalah kedua yaitu seperti konflik pola asuh anak yang terjadi di mana bagaimana cara mengasuh anak ABG gitu kan. Yang ketiga yaitu keterbukaan antar anggota keluarga yang tidak menjadi poin penting di Desa Watusumo ini. Nah,
beberapa keluarga, salah satunya anggota keluarga yang ada yang belum bisa sepenuhnya terbuka kepada anggota keluarga lainnya, namun keharmonisan keluarga tersebut tetap terjalin. Nah, masalah keempat yaitu konflik tentang kesempatan pendidikan anak yang membeda-bedakan gender yang ada. Jadi mayoritas anak-anak di sana itu perempuannya jenjang pendidikannya lebih rendah daripada laki-laki. Nah, penyelesaian konflik di sana juga bermacam-macam, yaitu yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu penyelesaian di lingkungan internal yang didiskusikan oleh anggota keluarga. Yang kedua, pola penyelesaian dengan meminta bantuan orang ketiga seperti pemuka agama atau orang yang dituakan di desa tersebut. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian konflik yang harus mengambil jalur perceraian. Namun di desa ini kasus perceraian itu sangat jarang terjadi, hanya terjadi beberapa kasus saja. Dalam jurnal ini penulis juga menuliskan daftar pustaka yang sangat banyak yang berasal dari buku-buku seperti buku sosiologi keluarga, pengantar antropologi, metode penelitian ilmu-ilmu sosial, pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan banyak lagi daftar pustaka yang telah dicantumkan oleh penulis. Sekianlah review jurnal yang berjudul Resolusi Konflik dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender yang diambil oleh studi kasus pada keluarga di desa Watusumo, Kecamatan Slogo, Himo, Kabupaten Wonogiri. Sekian video review saya. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.